AI, Artificial Intelligence. AI Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. Teknologi AI ini juga mulai menggantikan beberapa pekerjaan manusia yang membuat perkembangan teknologi ini juga harus diperhatikan. Selamat datang di era digital, di mana teknologi berkembang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Dulu komputer sebesar ruangan, sekarang ada di genggaman tangan. Dulu kecerdasan buatan hanya ada di film fiksi ilmiah. Sekarang AI membantu kita dalam setiap aspek kehidupan. Dunia sedang mengalami revolusi. AI, robotika, metaverse, dan teknologi lainnya bukan lagi masa depan. Mereka adalah masa sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita akan menjadi bagian dari perubahan ini? Atau justru ketinggalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video penelitian kami yang berjudul Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Perguruan Tinggi Indonesia, Tingkat Penerapan, Keterlibatan Mahasiswa dan Tantangan. Di sini kami akan membahas bagaimana kecerdasan buatan atau AI ini yang telah diterapkan di perguruan tinggi Indonesia. Di era digital ini, AI telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan tinggi. Tapi, seberapa luas penerapannya di berbagai kampus di Indonesia, dan apakah mahasiswa aktif menggunakannya dalam pembelajaran? Dalam penelitian ini, kami sebagai kelompok mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada para mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Hasilnya akan kami bahas dalam video ini, dan mari kita mulai. Kecerdasan buatan atau AI ini sangat berperan penting dalam pendidikan. Banyak perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkannya, baik itu dalam administrasi, pembelajaran adaptif, maupun dalam penilaian otomatis. Kampus-kampus di luar negeri sudah banyak menggunakan AI, tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah perguruan tinggi di Indonesia sudah memanfaatkannya secara optimal? Inilah yang menjadi fokus riset kami. Kami menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk mengetahui tingkat penerapan AI dan keterlibatan mereka dalam penggunaannya. Dari hasil kuesioner yang kami kumpulkan, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkan AI dengan persentase 90,9%. Namun, penerapan ini masih belum seoptimal di negara-negara maju di Eropa. Berdasarkan data, AI paling banyak digunakan dalam administrasi akademik yaitu 60,6%, pembelajaran adaptif yaitu 57,6%, dan penilaian otomatis yaitu 54,5%. Namun penerapannya dalam pembuatan materi ajar masih tergolong rendah yaitu hanya 33,3%. Pertanyaannya,
Lalu bagaimana dengan keterlibatan daripada mahasiswa itu sendiri? Hasil survei menunjukkan bahwa 45,5% mahasiswa menggunakan AI secara aktif, sementara 51,5% lainnya menggunakannya hanya dalam mata kuliah yang tertentu. Tidak hanya itu, frekuensi penggunaan AI cukup tinggi. 50% mahasiswa menggunakannya beberapa kali dalam seminggu. 40,6% bahkan menggunakannya hampir setiap hari. Meskipun AI semakin banyak digunakan di kampus, ada beberapa hambatan dalam penerapannya. Daripada hambatan itu, hambatan utama yang diungkapkan oleh responden dalam kuesioner yang telah kami berikan meliputi kekhawatiran mereka terhadap dampak AI dalam dunia pendidikan, yakni ada di angka 87,5%, kurangnya pemahaman tentang AI, yakni ada di angka 50%, kurangnya pelatihan bagi mahasiswa ada di angka 37,5%, serta keterbatasan daripada infrastruktur dan teknologi pendukung ada di angka 31,3%. Beberapa mahasiswa dalam kuesioner juga menyatakan bahwa mereka masih belum memahami bagaimana menggunakan AI secara efektif dalam pembelajaran. Ada yang menggunakannya hanya untuk mencari jawaban tanpa mengetahui bagaimana konsepnya. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan ini? Nah, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Pertama, investasi dalam infrastruktur AI sangat penting. Kampus perlu menyediakan akses teknologi yang lebih luas agar mahasiswa bisa menggunakan AI dengan lebih maksimal. Yang kedua, perlu ada sosialisasi dan pelatihan bagi para mahasiswa agar mereka lebih memahami apa itu manfaat AI dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif dalam dunia perkuliahan. Yang ketiga, kampus juga harus menyusun pedoman etika menggunakan AI dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa tidak hanya mengandalkan AI untuk tugas-tugasnya, tetapi benar-benar menggunakannya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan bahwa penerapan AI di perguruan tinggi Indonesia sudah cukup luas, tetapi perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Dan juga dengan strategi yang tepat seperti peningkatan daripada infrastruktur, sosialisasi yang diberikan, dan pelatihan yang lebih banyak diberikan, AI bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Melalui penelitian ini, kami ingin menekankan bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah masa depan pendidikan. Dengan penerapan yang tepat, AI dapat memperkaya pengalaman belajar, mempermudah pengelolaan administrasi, dan bahkan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan personal. Tantangan memang akan selalu ada, namun dengan komitmen bersama dari semua kalangan pihak perguruan tinggi, pemerintah, serta industri teknologi, kita bisa mengatasi hambatan ini dan membawa pendidikan tinggi di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Seiring berkembangnya AI, penting bagi kita untuk terus mengedukasi diri, merancang kebijaksanaan yang mendukung, dan memastikan bahwa penerapan teknologi ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Kami berharap video ini dapat memberikan wawasan baru bagi Anda semua tentang bagaimana AI bisa dimanfaatkan di dunia pendidikan dan menjadi motivasi untuk berinovasi dalam penggunaan teknologi di kampus masing-masing. Terima kasih banyak telah menyaksikan video daripada kelompok kami. Kami berharap penelitian kami dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk dapat mengeksplorasi potensi daripada AI di dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di lain video dan terus semangat belajar. Maju bersama teknologi. Najwa Shihab mengatakan, membaca ialah upaya merangkuh makna, ikhtiar untuk memahami alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia yang merangsang pikiran agar terus terbuka.
Tim Federle mengatakan, jika kita tidak pernah membaca buku, kita hanya hidup tanpa mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Ada juga kata-kata Najwa Shihab yang sangat menyentuh, yaitu cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi mereka yang menggunakan AI akan menggantikan mereka yang tidak. Kita tidak bisa melawan teknologi, tapi kita bisa menggunakannya untuk berkembang. Orang yang sukses bukanlah orang yang paling pintar atau paling kuat, tapi mereka yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Jika kita hanya menjadi penonton, kita akan tertinggal. Tapi jika kita mengambil langkah sekarang, kita akan menjadi pionir, inovator, dan pemimpin di era baru ini. Berubah. Kita punya dua pilihan, tetap di tempat dan tertinggal, atau beradaptasi dan maju ke depan. Jangan takut dengan teknologi, karena teknologi diciptakan untuk membantu, bukan menggantikan kita. Mari manfaatkan AI dan inovasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dr. Firman Kurniawan, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa perkembangan AI tidak perlu dilawan, melainkan dioptimalkan sebagai alat bantu. Mahasiswa memiliki pilihan dalam menyikapi penggunaan AI, apakah untuk mendukung proses belajar atau justru bergantung secara berlebihan. Namun, perlu diingat bahwa ketergantungan terhadap AI dapat menghambat perkembangan kemampuan kognitif. Oleh karena itu, penggunaan AI harus disikapi secara bijak agar tetap mendorong mahasiswa berpikir kritis dan mandiri. Ingat, revolusi digital ini bukan akhir, tapi justru awal dari segalanya. Menurut penjelasan dari dosen filsafat teknologi Universitas Gadjah Mada, UGM Rangga Kala Mahaswa, pada Tempo.com 2023, ia mengatakan AI memang berkembang pesat dan membawa banyak manfaat, tetapi tetap tidak bisa menggantikan eksistensi manusia. AI hanya alat bantu, sedangkan manusia tetap memegang kendali, terutama dalam hal kreativitas, etika, dan pengambilan keputusan. Karena itu, manusia perlu terus beradaptasi, meningkatkan kreativitas, dan memastikan AI digunakan secara bijak dalam kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Masa depan tidak menunggu siapapun. Jika kita ingin maju, kita harus mulai sekarang. Adaptasi, inovasi, dan terus belajar. Selamat datang di era digital. Selamat datang di masa depan.